Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita berjumpa kembali dalam Tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-Baqarah bersama Pak Quraish Shihab. Ya, Alhamdulillah memasuki hari kelima di bulan Ramadan ini, kita akan kembali mengkaji ayat-ayat di surah Al-Baqarah yang akan kita mulai dari ayat ke-40. Di mana akan diterangkan mengenai Bani Israel dan sepak terjangnya yang dari zaman dahulu kala sampai sekarang pun masih banyak disoroti. Kemudian akan kita kaji lebih jauh juga mengenai salat dan manfaatnya, juga lebih jauh mengenai bagaimana meraih khusyuk dalam sholat kita. Ya pemirsa, semua ini akan dijelaskan seperti biasanya oleh narasumber kita, Pak Quraish Shihab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Quraish. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Dan seperti biasanya juga ada 3 orang panelis yang sudah hadir di sini. Saya mulai dari yang pertama adalah Pak Andi Rahman. Nah, Pak Andi Rahman ini adalah pengajar Smart Excellencia Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kemudian yang kedua ini ada Mbak Lisma Diawati Fuaida, peneliti Pusat Pengembangan Kesejahteraan Sosial Jakarta. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dan yang terakhir panelis kita ketiga adalah Pak Usman Jasad, Ketua Asosiasi Mubaligh Finisi Wisata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang masih setia bersama kita pagi hari ini adalah ibu-ibu dari pengajian Al-Wildan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali ibu-ibu berjumpa lagi ya ibu-ibu ya. Kita tambah lagi pengetahuan kita nanti, tapi sebelum kita dengar penjelasan dari Pak Quraish, kita akan berhenti sejenak dulu, nanti kami akan kembali lagi seperti biasanya dalam Tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-Baqarah. Kembali dalam Tafsir Al-Misbah mengenal surat Al-Baqarah yang kita akan mulai dari ayat ke-40. Silakan Pak Quraish. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ibu-ibu, mirsa, kita akan berbicara mengikuti uraian Al-Quran tentang Bani Israel. Di suratul Baqarah ini banyak sekali uraian menyangkut mereka. Kita dalam perurutan surah ini, uraiannya dimulai dari ayat 40 sampai ayat 122 atau 123. Ayat 40 redaksinya serupa dengan redaksi ayat 122 atau dari akhir uraiannya. Ayat 40 itu menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ya Bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa aufu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Wahai Bani Israel. Nah, kita mau berhenti di sini. Iya. Bani itu artinya anak keturunan. Bani Israel, anak keturunan Israel. Sekarang ada negara namanya Israel. Itu arahnya ke sana. Israel itu nama lain dari Nabi Yakub. Ada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim punya anak. Anaknya yang dari Hajar bernama Ismail. Anaknya dari Sarah bernama Ishak. Nanti ada istrinya yang ketiga lagi, punya anak lagi, ada 6 orang. Istrinya yang ketiga itu namanya Keturah. Dari Ishak ini lahir anak antara lain Yakub. Yakub inilah yang juga dinamai Israel. Nah, jadi Bani Israel adalah anak keturunan Yakub. Nah, kita biasa juga mendengar Al-Quran menggunakan kata Yahud. Orang Yahudi, ya. Oke. Yahud itu ada yang berkata anak tertua dari Yakub.
Ada lagi yang berkata itu keturunan dari anak-anak Yakub. Nah, biasanya kalau Al-Quran menggunakan kata Yahud, itu pasti kecaman, pasti buruk. Qalatil Yahud yadullahi maghlula. Orang Yahudi berkata tangan Tuhan itu terbelenggu, kikir itu Tuhan. Jelek kan? Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi dan orang Nasrani tidak akan senang pada kamu sampai kamu mengikuti cara hidup mereka, bukan agama mereka, cara hidupnya. Oke. Dan banyak itu ayat-ayat yang berkenaan. Di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan istilah Bani Israel. Bani Israel ini biasa juga diistilahkan oleh Al-Quran dengan Ahlul Kitab. Ahlul Kitab itu bisa yang beragama sesuai agama yang diajarkan oleh Nabi Musa, jadi orang Yahudi, bisa juga agama yang diajarkan oleh Nabi Isa, yaitu Nasrani. Jadi Ahlul Kitab itu bisa orang Yahudi, bisa orang Nasrani. Nah, kalau Bani Israel, jelas sebenarnya Nabi Isa juga itu dari Bani Israel. Ya toh? Hanya ajaran beliau itu lebih bersifat spiritual, ya, daripada hukum-hukumnya itu yang beliau ambil dari ajaran-ajaran Taurat. Baik, kita kembali kepada ini. Ya Bani Israel, Yakub itu diperkirakan lahir atau wafat pada tahun 889 sebelum Masehi. Jadi sekitar sudah berapa ribu tahun ya? 2000 lebih. 2700 tahun ya kira-kira yang lalu. Oke, baik. Ya Bani Israel, uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Wahai Bani Israel, uzkur, zikir. Apa artinya zikir? Zikir bisa berarti ingat. Zikir bisa berarti sebut. Lawannya ingat, lupa. Lawannya sebut, diam. Ya kan? Iya. Jadi ini disuruh jangan diam. Sebut nikmat-nikmat Tuhanmu. Ingat nikmat-nikmat Tuhanmu. Jangan lupa. Uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Kita ingin bertanya, apa itu nikmat? Apa itu nikmat? Suatu kesenangan. Suatu kesenangan, bagus. Sesuatu yang positif. Ya toh? Yang Anda rasakan, yang Anda peroleh, melebihi modal Anda. Iya, betul. Nah, sekarang banyak orang tidak sadar bahwa dia tidak punya modal. Punya modal dalam hidup ini. Tidak. Kita pernah tidak ada. Jadi hidup itu nikmat. Kesehatan itu nikmat. Harta itu nikmat. Ilmu itu nikmat. Terlalu banyak nikmat. Uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Renung-renungkanlah. Di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata nikmat. Sementara ulama berkata, nikmat itu tunggal. Ya kan? Kalau banyak nikmat-nikmat dalam bahasa Indonesia atau an'am, bukan an'am. An'am itu binatang ternak. An'am. Nama. Oke, bagus. Kalau begitu, ingat satu aja sudah cukup. Kalau kamu sadar bahwa yang satu itu dari Allah, kamu pasti ingat Allah. Karena kalau mau disuruh mengingat semuanya nggak bisa. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu mau hitung nikmat Allah, kamu nggak bisa hitung. Oke. Uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Ada dua hal. Yang pertama, apa yang kamu nikmati itu bersumber dari Allah. Bersumber dari aku. Dan aku yang memberi kamu. Bisa saja ini buku saya yang tulis, saya yang karang, ini. Boleh jadi saya punya, tetapi orang lain yang beri ibu. Gitu. Ingat, nikmat itu Allah punya dan hanya Allah yang memberi kamu. Kalau ada yang memberi kamu melalui perantaraan orang lain itu dapatnya dari saya.
Uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa aufu bi'ahdi ufi bi'ahdikum. Penuhi janji-janjimu kepadaku. Itu Bani Israel melalui nabinya berjanji, kami taat, kami patuh, kami ini. Oke deh, penuhi janjimu kepadaku. Niscaya saya pun akan memenuhi janjiku kepadamu. Saya janji kamu bahagia di dunia. Saya janji kamu sorga. Selama kamu memenuhi perjanjian. Nah, baru dia katakan, wa iyaya farhabun. Wa iyaya farhabun. Dan kepadaku saja, jangan kepada yang lain. Kamu takut. Farhabun terambil dari kata rohbah. Rohbah itu artinya takut yang menjadikan Anda lari. Ya toh? Takut, ada orang takut terpaku. Ada orang takut, saya takut. Bagaimana saya hadapi ini? Ada takut, lari. Oke. Nah, kita lihat. Kalau saya takut pada harimau, saya lari meninggalkan harimau. Menjauh dari harimau. Iya. Iya. Kalau saya takut kepada Allah, bagaimana? Saya mendekat kepadanya. Larilah, bergegas mendekat kepadanya. Karena Allah beda dengan ini. Nah, karena itu dikatakannya, siapa yang takut kepada Allah, lari untuk meminta perlindungannya, maka tidak ada lagi yang perlu ditakutinya. Siapa yang takut kepada Allah, menjadikan semua takut kepadanya. Dan siapa yang tidak takut kepada Allah, maka dia merasa takut kepada semuanya. Iya. Walaupun pada dirinya, dia takut pada bayangannya bahkan. Iya. Ya toh? Itu maksudnya wa iya. Jadi ini nasihatnya ya. Wa iya ya farhabun. Baik, kita lanjutkan. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum. Percayalah terhadap apa yang saya turunkan, yakni Al-Quran. Allah tidak berkata di dalam ayat ini percayalah pada Al-Quran. Tapi dia katakan kepada apa yang saya turunkan. Percaya karena itu diturunkan oleh Allah. Itu bukan buatan Nabi Muhammad. Itu saya yang turunkan. Percaya, apalagi yang saya turunkan itu membenarkan apa yang ada pada kamu. Membenarkan kitab Taurat yang pernah mereka terima, yang boleh jadi sebagian di antaranya ada pada mereka tapi dia tidak nampakkan, dia sembunyikan. Jadi Allah berkata yang ada padamu tuh, di dalam kitabmu itu ada yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad akan diutus. Di dalam kitabmu yang ada pada kamu itu ada sifat-sifat Nabi Muhammad. Mestinya kamu percaya karena apa yang ada di sini sesuai dengan di sana. Kalau itu kamu percaya benar, otomatis kamu percaya ini karena itu sesuai. Iya. Ya kan, itu maksudnya. Iya. Pak Quraisy, ini cukup panjang ya keterangan mengenai Bani Israel ini. Nanti kita akan lanjutkan lagi lebih jauh ya Pak Quraisy ya, dan kita akan break sejenak. Kita akan kembali lagi masih dalam tafsir Al-Misbah mengenal surat Al-Baqarah. Ya pemirsa, tadi sempat terputus, kita lanjutkan lagi penjelasan mengenai Bani Israel di tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-Baqarah. Silakan Pak Quraisy. Baik, kita lanjutkan. Allah kemudian berpesan kepada mereka, wala takunu awwala kafirin. Jangan kamu tampil sebagai orang yang paling terdepan menolak ajaran ini. Sudah ada kesan ini yang paling terdepan. Jadi awwala kafir jangan diartikan orang pertama yang kafir. Sebenarnya orang yang pertama yang kafir itu orang musyrik yang ada di Mekah. Tetapi yang tampil paling depan untuk menolak ini adalah orang Yahudi. Nah, saya berkata Yahudi, saya tidak berkata Bani Israel. Karena Bani Israel ada juga yang baik. Iya. Sampai sekarang ada yang membela perjuangan Palestina. Yang tidak membela itu yang Zionis. Nah, tapi ada orang Israel yang baik. Oke, kita lanjutkan. Wala tashtaru bi ayati thamanan qalila. Jangan menukar ayat-ayatku dengan harga yang murah. Dia tidak sebutkan berapa harganya. Tetapi berapapun harganya, berapapun imbalan yang kamu terima itu kecil dibanding dengan ayat-ayat Allah.
Sebab dia katakan, jangan membeli, jangan menukar ayat-ayatku dengan harga yang murah. Apapun besar, betapapun besarnya imbalan yang Anda terima untuk menukar, untuk mengapakan namanya ayat-ayat ini, itu sebenarnya sangat kecil. Iya. Ini tidak bisa dinilai dengan sesuatu. Wa iyaya fattaqun, bertakwalah hanya kepadaku. Wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Jangan kamu mencampur adukan kebenaran dan kebatilan. Sekarang begini, ini sekarang banyak terjadi ini. Bagaimana caranya orang sekarang, sebagian orang berpropaganda. Kita terkadang mendengar pujian, ini begini, ini begini, ini begini, semua benar. Tapi di celahnya disisipkan sesuatu yang itu banyak penulis-penulis di barat yang muji-muji Nabi Muhammad. Kita terpengaruh. Padahal di celah itu ada sebenarnya. Ini cara. La talbisul haqqa bil batil. Jangan kamu campur adukkan kebenaran dan kebatilan. Wa taktumul haqqa. Cara yang kedua untuk menyesatkan orang, tidak menyampaikan kebenaran pada orang. Wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Padahal kamu tahu kebenaran. Nah, orang-orang Yahudi dulu itu tahu kebenaran. Tetapi dia sembunyikan. Nah, ini yang dikecam oleh Al-Quran. Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat. Salat adalah gambaran hubungan baik dengan Allah. Zakat adalah gambaran hubungan baik dengan sesama manusia. Warka'u ma'ar raki'in, patuhlah bersama orang-orang yang patuh. Patuh kepada siapa yang wajar dipatuhi. Wa antum tatlunal kitaba afala taqilun. Itu dulu orang Yahudi yang tahu bahwa Islam ini benar. Itu dia suruh keluarganya masuk aja Islam. Padahal dia tidak mau. Karena kedudukannya goyah kalau dia masuk. Nah, ini dikecam. Atau dia menyuruh orang, kamu tidak boleh bohong, kamu tidak boleh menipu. Ya kan? Dia suruh begitu. Padahal dia sendiri. Nah, ini yang dikecam. Apakah kamu menyuruh orang-orang berbuat baik dan kamu melupakan diri kamu sendiri? Mestinya kalau kamu suruh, kamu tidak bisa lupa. Mestinya kalau kamu baca kitab suci, itu mengingatkan kamu. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab. Padahal kamu membaca kitab Taurat. Afala taqilun, baru dia katakan wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa alal khashiyin. Banyak tuntunan Allah. Kamu perlu cari pendukung melaksanakan tuntunan Allah. Apa itu? Ada dua cara. Bisabri wassalah. Dengan sabar, tabah. Melaksanakan kebaikan itu perlu sabar, perlu tabah. Menghadapi tantangan itu perlu sabar, perlu tabah. Tetapi sabar dan tabah saja tidak cukup. Perlu salat, perlu doa. Menarik kalau kita analisa ayat kita ini. Dia katakan wa innaha lakabira, dan sesungguhnya dia itu berat. Kita lihat. Ista'inu bis sabri was salah. Mintalah bantuan untuk melaksanakan kewajibanmu, menjauhi larangan Allah, mengamalkan tuntunannya dengan apa? Sabar, satu, salat, dua. Baru dia katakan dan sesungguhnya dia. Kenapa dia tidak katakan sesungguhnya keduanya? Kok dia? Dia satu ya? Iya. Oke, kenapa? Karena Anda tidak bisa sabar secara penuh kalau tidak dapat bantuan Tuhan. Anda waktu sabar harus berdoa. Ya Allah, bantu saya buat sabar. Doakan. Dan Anda waktu berdoa harus sabar. Jadi ini berdoa, ya Allah kasih saya ini. Baru sehari berdoa udah bosan berdoa. Harus sabar. Karena itu dia katakan ista'inu bis sabri was salah wa innaha. Sesungguhnya dia jadi sabar dan salat itu menyatu. Tidak bisa sabar tanpa salat, tidak bisa salat tanpa salat. Oke.
Wa innaha lakabiratun illa 'alal khasyiin. Itu berat kecuali orang-orang yang khusyuk. Siapa itu khusyuk? Bagaimana caranya khusyuk? Dijelaskan oleh ayat berikutnya. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Mau salat khusyuk? Coba bayangkan waktu salat bahwa sebentar lagi mau mati. Khusyuk enggak? Khusyuk. Alladzina yadhunnun, orang-orang yang menduga, tidak usah yakin. Duga aja sudah cukup. Menduga, yadhun itu artinya menduga. Yang menduga bahwa mereka akan bertemu dengan Tuhan. Nah, penafsiran pertama bertemu dengan Tuhan mati. Coba bayangkan kalau ada orang besok mati atau sebentar lagi mati, oh itu salatnya khusyuk sekali. Ngerti tidak ngerti, khusyuk, ya kan? Ini yang dikatakan. Jadi untuk mencapai khusyuk, ingat mati. Kalau kita artikan mulaku rabbihim, bertemu dengan Tuhan, artinya mati. Ada yang mengartikan mulaku rabbihim, bertemu dengan ganjaran Tuhan. Nah, coba mau lihat. Ini di sana ada keuntungan besar, tapi capek. Mau sabar atau tidak? Sabar. Sabar karena ada keuntungan. Iya. Mau bangun tengah malam sholat, mau puasa. Aduh, capek ini. Tapi bayangkan, di sana ada sorga. Sabarnya jadi menjadikan ringan karena menantikan. Nah, itu yang dimaksud apa namanya? Wa innal ladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Baru dia selipkan lagi. Ya Bani Israel, udhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Ya, wa anni faddaltukum alal alamin. Baru akhirnya dikatakan di sini untuk kita punya ini, wattaqu yauman turja'una fihi ilallah. Ini ayat oleh sementara ulama dikatakan ayat terakhir yang diterima oleh Nabi Muhammad. Bertakwalah, takutlah menghadapi suatu hari. Oh, enggak, bukan ini ayatnya. Bukan ini ayatnya, saya keliru tadi ya. Wattaqu yauman la tajzi nafsun an nafsin syai'an wa la yuqbalu minha syafa'atun wa la yu'khadhu minha adlun wa la hum yunsarun. Takutlah menghadapi suatu hari di mana satu jiwa tidak dapat menolong jiwa yang lain. Tidak ada yang bisa menolong. Wala yuqbalu minha syafa'atun. Tidak ada koneksi. Tidak ada orang bisa membantu Anda. Wala yu'khadhu minha adlun. Tidak bisa ditampi hari itu dengan membayar tebusan. Gitu? Ada orangnya saya yang tebus. Tidak ada. Wala hum yunsarun. Tidak ada yang bisa membantu seseorang pada waktu itu. Ini sebagian dari sekian banyak ayat yang berbicara tentang orang Yahudi, kecaman terhadap mereka, yang kesimpulannya dari semua ayat-ayat ini, kita dapat berkata begini, keburukan orang Yahudi itu ada dua. Yang pertama sangat materialistis. Iya. Itu sebabnya Nabi Isa membawa ajaran yang bersifat spiritual. Semuanya dinilai dengan materi. Tuhan digambarkan wujudnya dalam wujud materi. Tidak bisa mempercayai sesuatu yang bersifat spiritual, rohani. Karena itu dia mau lihat Tuhan. Karena itu dia buat sapi, dikatakannya itu Tuhan. Yang kedua, sangat mendambakan kehidupan, walaupun tidak berkualitas. Takut sekali mati. Iya. Itu dua sifat buruk daripada orang-orang, saya katakan orang Yahudi. Saya tidak mengeneralisir, tidak semua mereka itu sama. Saya kira itu. Iya, jadi kita belajar mengenai Bani Israel, kemudian ada orang Yahudi di sana, juga bicara mengenai sabar dan sholat yang mesti beriringan ya Pak Quresh ya. Saya yakin pertanyaan juga makin banyak, tapi sebelum kita masuk ke segmen tanya jawab, kita akan berhenti dulu sejenak, kita akan kembali lagi masih dalam Tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-Baqarah. Ya baik pemirsa, kita kembali di Tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-Baqarah. Kita masuki segmen tanya jawab. Rasanya panelis kita juga sudah tidak sabar untuk bertanya. Kita mulai dari panelis yang pertama. Ini Mas Andi, silakan Mas. Terima kasih Mbak Lura. Yang saya hormati Pak Quresh Shihab.
Saya ingin mencermati ayat ke-43 surat Al-Baqarah ini yang sependek pembacaan saya ditujukan untuk Bani Israel. Ini artinya bahwa perintah salat dan zakat juga sudah diberikan pada Bani Israel. Kemudian saya juga teringat pada ayat Nabi Isa yang wa'usoni bisolati wa zakati madumtu hayya. Beliau diperintahkan untuk sholat dan zakat selama hidup. Kemudian untuk saya teringat juga pada ayat haji wa'adzin finnasi bil haji yaitu karijala, bahwa Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyeru manusia untuk berhaji. Dan saya teringat pada ayat puasa, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana puasa telah diwajibkan kepada orang sebelum kamu agar kalian bertakwa. Yang ingin saya tanyakan, kalau memang ibadah-ibadah tersebut sudah ada sebelum Rasulullah Muhammad, apakah ada ibadah yang khas, identik diberikan kepada umat Nabi Muhammad? Terima kasih Pak Pres. Pada prinsipnya, semua persoalan akidah, prinsip-prinsip akidah, prinsip-prinsip syariah, prinsip-prinsip akhlak itu sama. Sama. Semua Nabi mengajarkan keesaan Allah, adanya utusan Tuhan, adanya malaikat, adanya hari kemudian. Semua Nabi mengajarkan salat, zakat, puasa. Sejak Nabi Ibrahim sudah ada haji. Bahkan boleh jadi sebelumnya, waktu kalau kita katakan Mekah, Ka'bah dibangun oleh Adam. Nah, semua ajaran agama menganjurkan kebaikan. Itu prinsipnya sama. Tetapi di dalam syariahnya bisa berbeda caranya. Cara salatnya orang Yahudi beda dengan cara salat kita. Cara salatnya orang Nasrani yang diajarkan oleh Nabi Isa beda. Nah, memang ada kekhususan. Bahkan kekhususan itu bukan saja pada cara beribadah, bukan saja, bahkan ada kekhususan dalam ucapan-ucapan tertentu. Sebagai satu contoh, itu firman Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Sementara ulama itu berkata itu hanya khusus diajarkan oleh Nabi Muhammad. Kepada Allah, oleh Allah kepada umat Islam. Karena kalau seandainya itu sudah diajarkan kepada Nabi Yakub, dia pasti mengucapkan kata itu. Nah, jadi ada kekhususan. Saya kira itu. Iya, baik. Kita pindah ke panelis yang kedua. Silahkan, Mbak. Terima kasih, Mbak Lula. Pak Quraisy, ada kalanya manusia sampai pada satu keadaan di mana dia sudah merasa menggunakan nikmat yang Allah berikan kepadanya untuk mendekatkan diri pada Allah, beriman kepada yang diturunkannya tadi, kepada diturunkan Allah, kemudian sudah mendirikan sholat, membayar zakat, akan tetapi dia merasa semua itu tidak memberikan suatu perbaikan dalam hidupnya. Dia merasa dia berada di barisan orang-orang yang tidak sejahtera, lalu dia membandingkan kepada orang-orang yang meninggalkan sholat, tetapi hidup dalam kesejahteraan. Lalu, apakah memang tidak ada kaitannya semua ketaatan itu dengan kehendak Allah untuk memberikan atau tidak memberikan kesejahteraan kepada umatnya? Terima kasih. Satu hal dulu, kalau kita berkata kesejahteraan yang dimaksud kesejahteraan materi, itu beda dengan kesejahteraan dan ketenangan batin. Untuk meraih materi, orang tidak perlu beriman. Orang tidak harus salat. Ya kan? Iya. Buktinya ada orang-orang tidak salat. Ya. Tapi orang itu tidak akan merasakan ketenangan batin. Kalau bukan sekarang, besok dia tidak akan rasakan ketenangan batin. Nah, itu sebabnya takwa itu ada takwa duniawi, ada takwa ukhrawi. Mau kaya bukan dengan sholat, kaya dengan bekerja. Mau tenang, mau terhindar dari siksa ukhrawi, laksanakan tuntunan-tuntunan syariah. Nah, orang yang sudah sholat tapi masih merasakan saya kok tidak ini, perlu dia koreksi sholatnya. Iya. Ya kan? Oke. Pak, tapi bukannya kemudian sabar tadi yang sejalan dengan sholat itu juga bermain di sini, Pak? Oh iya, jelas dong. Karena kita hidup ini tidak bisa luput dari kewajiban sabar.
Orang yang miskin, orang yang sakit perlu sabar. Iya. Orang yang kaya perlu sabar enggak? Perlu. Jangan dia royalkan duitnya bukan pada tempatnya. Saya mau membalas, saya perlu sabar. Karena apa? Jangan sampai saya melakukan pembalasan melebihi yang wajar. Jadi hidup ini Anda senang atau susah, Iya. perlu Harus sabar. sabar. Perlu menahan gejolak nafsu itu untuk meraih yang baik atau lebih baik. Baik. Ya kan? Iya. Ya, langsung saya pindah ke Pak Usman, silakan Pak. Terima kasih Mbak Lula. Pak Quraisy yang saya hormati, saya tertarik dengan pemaparan Ustadz tentang ayat Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Salah satu kecaman Allah terhadap orang-orang Yahudi yang mereka kadang-kadang menyuruh orang lain melakukan kebajikan, tetapi mereka sendiri melupakan kewajiban yang harus dilakukan. Dalam berbagai tulisan, Pak Quraisy sering mengungkapkan bahwa ayat Al-Quran bukan saja berdialog dengan umat pada saat Al-Quran itu diturunkan, tetapi Al-Quran berdialog dengan umat-umat sepanjang masa. Kalau melihat realitas sekarang yang terjadi di tengah masyarakat, sering kita menjumpai bahwa ada juga orang-orang di kalangan kita yang kadang-kadang menafsirkan Al-Quran, memahami Al-Quran berdasarkan kepentingan-kepentingan yang bersifat duniawi. Mereka menafsirkan Al-Quran seenaknya saja. Ada yang pidato, saudara-saudara, sebagai orang yang memiliki kelebihan harta, yang paling kita sayangi sekalipun berikan kepada orang yang paling membutuhkan. Sementara pidato didengar sama anaknya Pak Quraisy. Belum selesai pidato, anaknya buru-buru pulang ke rumah. Ada kambing kesayangan bapaknya diberikan kepada tetangganya. Bapaknya pula, nak, kenapa kambing itu kau berikan sama tetangga? Kata anaknya, kan bapak tadi pidato, yang paling kita sayangi sekalipun berikan kepada orang yang membutuhkan. Kata bapaknya, nak, tadi itu saya pidato sebenarnya untuk orang lain, bukan untuk kita. Nah, sesungguhnya apa kompetensi yang harus dimiliki oleh seseorang untuk memahami ayat-ayat Al-Quran agar betul-betul sesuai dengan kehendak Allah? Terima kasih Pak Quraisy. Iya. Saya kira begini ya, kita tidak ada yang dapat memastikan apa maksud ucapan saya kecuali saya sendiri. Ya. Iya. Yang bisa pastikan itu cuma saya. Yang ibu atau bapak dengar itu bersifat relatif. Nah, tidak ada yang bisa memastikan ini maksud Tuhan begini. Kalau demikian penafsiran bersifat relatif. Tetapi relativitas ini harus punya dukungan melalui pemahaman terhadap bahasa, pemahaman terhadap konteks, pemahaman terhadap situasi yang terjadi ketika itu. Nah, kalau ini sudah diupayakan, maka itulah kira-kira maksudnya. Kita tidak dapat pastikan. Tapi kalau dia berbicara keluar dari konteks, berbicara ini, ada orang berkata di Quran itu ada disebutkan Pulau Buton. Kenapa ada? Karena ada Al-Butun katanya. Dianggap itu kan tidak logis, ya toh. Jadi saya kira begitu kompetensinya. Iya, jadi memang tafsir itu bukan suatu kepastian karena Itu yang tahu tentunya pastikan. yang membicarakannya sendiri ya Pak Quraisy ya. Tapi ibu-ibu pasti mau bertanyakan ibu-ibu ya. Tapi karena waktunya singkat, kita akan berhenti dulu, nanti gilirannya ibu-ibu akan kita dapatkan nanti ya. Terima kasih. Nanti kita akan kembali lagi masih dalam segmen tanya jawab di Tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-Baqarah. Ya pemirsa, kembali di Tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-Baqarah. Dan sekarang gilirannya ibu-ibu untuk bertanya barangkali ya ibu-ibu ya. Silahkan yang mana yang duluan ini. Ya silakan Ibu. Kita mengenal amal jariah ya Pak, yang pahalanya masih mengalir walaupun orang tersebut sudah meninggal dunia. Apakah kita juga mengenal dosa jariah Pak Ustadz? Dan apa pahala yang paling tinggi di sisi Allah yang harus kita lakukan sebagai hamba Allah? Terima kasih Pak Ustadz. Iya, terima kasih Ibu langsung Pak. Dosa jariah. Multi level ya. Iya. Ada Bu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allahumma sholli alaihi, siapa yang melakukan kebaikan, man sanna sunnatan hasanah,
yang melakukan suatu kebaikan dan kebaikannya itu ditiru oleh orang lain, maka yang menirunya mendapat pahala, dan yang membuat tradisi baru itu, kebaikan baru itu pun terus-menerus mendapat pahala. Itu sebabnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini paling banyak pahalanya. Iya, Karena multi level itu tadi. Begitu juga halnya dengan orang yang membuat dosa yang ditiru oleh orang lain. Jadi ada itu jariah itu mengalir terus. Ya, Rasulullah bersabda, kamu tidak bisa menjadikan semua manusia senang dengan memberikan mereka materi. Tapi kamu bisa menjadikan semua senang dengan akhlak kamu yang baik. Nah, itu sebabnya beliau, saya tidak diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Itu yang paling tinggi itu. Ya kan? Iya, jelas ya Bu ya. Jangan sampai kita punya dosa jariah ya Bu. Iya, silakan ada yang lain. Tadi Bapak mengatakan bahwa orang yang khusyuk adalah orang yang meyakini akan bertemu dengan Tuhannya. Berarti kata-kata tersebut sangat luas ya Pak. Tapi mengapa selama ini kata-kata khusyuk hanya dikaitkan dengan sholat yang khusyuk? Apakah bisa dikaitkan dengan aspek ibadah yang lainnya seperti zakat atau menunaikan ibadah haji? Jarang sekali kita mengatakan bahwa tunaikanlah zakat dengan khusyuk, begitu Pak. Makasih. Iya. Iya. Begini, sebenarnya khusyuk bisa saja kita katakan demikian kalau tidak kita persamakan pengertian khusyuk dengan khusyuk dalam sholat. Ya. Khusyuk itu artinya tunduk patuh. Banyak orang yang keliru ketika memahami kewajiban khusyuk dalam sholat. Saya akan jelaskan ini, mungkin sedikit panjang tapi tidak apa-apa saya jelaskan. Iya. Begini, kita diajak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sholat. Oke, saya akan beri ilustrasi. Ada satu orang mengirim undangan pada ibu untuk hadir pameran lukisan. Oke, mau khusyuk, patuh, terima undangannya. Saya nggak mau hadir. Ada yang lain berkata, saya nggak ngerti lukisan, tapi saya mau hadir menghormati dia. Patuh ya? Iya. Bagus. Yang satu lagi terima undangannya berkata, saya sekedar datang mau menghormati itu betul, tapi saya tidak mengerti. Karena itu saya mau belajar di sana. Nah, datang yang keempat. Saya memang senang lukisan. Saya mengerti lukisan. Dia masuk, dia nikmati. Ada yang tepuk bahunya, dia tidak rasa. Khusyuk enggak? Khusyuk. Semua khusyuk, tapi bertingkat-tingkat. Ya toh? Nabi tidak selalu seperti itu. Nabi sujud, cucunya datang di belakangnya, dia perlama sujudnya. Ya kan? Nabi sholat, mendengar seorang anak menangis, percepat sholatnya. Ya kan? Ibu-ibu bisa begitu, sholat, cium bau gosong, percepat sholat. Tidak harus khusyuk itu menjadikan kita melupakan segala sesuatu. Yang penting patuh. Jangan waktu diajak sholat saya nggak mau. Nah, itu yang salah. Mau usahakan untuk itu. Saya kira itu Bu makna khusyuk ya, jadi patuh. Iya. Oke, ada lagi yang lain? Silakan Ibu. Pertanyaan saya, bagaimanakah hakikat sabar itu sebenarnya? Bagaimana hakikat? Dan Sabar. Sabar. bagaimana cara kita menguatkan hati kita untuk ikhlas menghadapi cobaan dan musibah? Terima kasih Pak Kas. Baik. Oke, begini Bu, saya jelaskan dulu. Sabar tadi saya belum menjelaskan. Sabar itu menahan gejolak nafsu untuk melakukan sesuatu yang dia mampu lakukan, tetapi dia tahan demi mendapat yang baik atau lebih baik. Saya berjalan di jalan, ada orang injak kaki saya. Panas hati saya, gejolak nafsu mau membalas, ya toh? Saya mampu balas, tapi saya tidak balas, itu namanya sabar. Satu orang injak kaki saya lihat orangnya gede. Saya mau membalas, ya toh? Iya. Tapi karena saya takut, saya tidak balas. Sabar atau tidak itu? Bukan. Itu bukan sabar. Jadi sabar itu kekuatan.
Sabar itu kita harus melatih kekuatan kita supaya kita sabar menghadapi, tabah menghadapi itu. Baik, pemirsa terima kasih banyak, Pak Quraisy terima kasih banyak, Pak semua panelis di sini, ibu-ibu sekalian yang sudah bertanya juga terima kasih banyak. Mudah-mudahan jadi modal kita semua dan selamat menunaikan ibadah puasa di hari yang kelima ini. Insya Allah kita bertemu lagi besok di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.